Gimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, coba ketua pimpin doa dulu. Coba kemudian silakan. Baik. Siap, gerak. Semangat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya absen dulu ya. Oke, yang pertama kemudian oke. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu mohonkan kepada kalian murid-murid semua untuk taat kepada aturan di dalam kelas yang kita setujui ya. Tidak ada yang bercanda-canda, tidak ada yang ketawa. Dan tidak ada yang lain ya. Oke. Dan terutama tidak ada yang melihat-lihat HP. Apalagi bercanda bola dengan teman sebangku ya. Oke, Ibu lanjutkan. Lauren Nasiri, Bu. Ayu Aulia, Bu. Kadenza, Ada, Bu. oke, Adisti, Bu. oke. Oke, kita lanjutkan. Pertemuan minggu lalu kita sudah mengenal tentang kriya ini sendiri. Sekarang kita membahas tentang suatu tujuan dalam mempelajari kriya itu sendiri. Yang pertama, kriya itu adalah suatu hal untuk kita melestarikan suatu variasi budaya. Yang kedua itu untuk mengembangkan suatu kreativitas kita sebagai seorang siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan ekonomi yang kreatif. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kriya. Kriya itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama batik, yang kedua tenun, yang ketiga sulaman. Jadi batik ini sendiri adalah suatu teknik pewarnaan kain dengan menggunakan lilin ataupun malam sebagai bahan perintang. Batik memiliki ragam motif yang khas dan juga bernilai sangat tinggi. Seperti bisa motifnya itu seperti flora, fauna, ataupun filosofi masyarakat. Yang kedua yaitu adalah tenun. Tenun di sini adalah teknik pembuatan kain dengan cara menghilangkan benang lusi dan benang pakan secara manual ataupun menggunakan alat tenun. Yang dimana tenun tradisional Indonesia memiliki corak yang beragam, unik dan juga sangat beragam. Seperti misalnya kain sontet dan kain lurik. Yang ketiga itu adalah sulam. Sulam di sini adalah suatu teknik hias pada kain dengan menjahitkan benang ataupun benang wol secara dekoratif. Sulam menghasilkan karya tekstil yang indah dan juga bernilai seni, seperti sulam tangan dan sulaman mesin. Oke, Ibu mau nanya, kalian tahu nggak contoh batik yang terkenal itu di mana? Misalnya kalian tahu di mana? Kalian pernah menemui batik? Atau ada yang pernah jalan-jalan kemana gitu? Atau mungkin pernah lihat di internet di mana? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau kita lanjut ya. Ini ada proses pembuatannya. Proses pembuatannya ini adalah terbagi menjadi 3, yaitu proses persiapan, proses kreatif, dan proses finalisasi. Pada proses awal, kita juga dalam membuat kriya tekstil dengan cara mempersiapkan bahan baku, alat, dan juga desainnya. Pada tahap ini, pengrajin memiliki bahan tekstil seperti kain, benang, dan pewarna, serta juga menyiapkan suatu alat-alat yang dibutuhkan. Yang kedua adalah proses kreatif. Proses kreatif adalah yang dimana pengrajin
eksplorasi teknik dan juga motif yang akan diterapkan pada kain. Tahap ini melibatkan keterampilan tangan dan juga kreativitas dalam memadukan elemen-elemen desain. Yang ketiga yaitu finalisasi, yang dimana karya tekstil ini kemudian difinalisasikan dengan menggunakan finishing seperti pencucian, pengeringan, dan penyempurnaan akhir. Selanjutnya ini bahan dan alatnya. Bahan bakunya bisa terdiri dari serat alam ataupun seperti kapas, sutra, dan juga wol. Yang kedua alatnya, alat tradisional yang digunakan dalam kerja tekstil antara lain adalah canting sebagai alat tenun, jarum, gunting, dan juga berbagai peralatan pencelupan serta pencetakan. Yang ketiga yaitu pada teknologi modern, di mana pengembangan zaman juga mendorong penggunaan teknologi modern dalam karya tekstil seperti mesin jahit, mesin tenun, dan juga alat cetak digital. Ini tekniknya. Nah, dan ini adalah pengaplikasian teknik tekstil dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi fashion, dekorasi rumah, dan juga kerajinan fungsional. Dan yang selanjutnya untuk minggu depan, Ibu meminta kalian untuk membuat atau mencari di internet tentang apa saja contoh batik dan juga tenun itu apa saja jenisnya. Boleh? Terserah. Paling sedikit 3 aja cari. Masing-masing seperti batik ataupun tenun. Oke. Ibu cukupkan untuk pelajaran kita hari ini karena waktunya juga sudah habis. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Silahkan, boleh kita tutup, Ketua? Silahkan menutup pembelajaran hari ini. Baik, untuk berakhirnya pelajaran hari ini. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih kepada siswa-siswa Ibu. Jangan lupa dikerjain tugasnya ya. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.